Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena puji-pujian dan firman yang senantiasa membawa kami untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kami juga bersyukur hari ini kami boleh mendengar sebuah kesaksian yang mengingatkan kami bahwa kebenaran Tuhan membawa kami untuk melihat kemuliaan Tuhan bahkan di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan kami. Biarlah cahaya wajah-Mu itu, kemuliaan-Mu itu terus nampak bagi kami umat-Mu. Di tengah-tengah segala pergumulan, di tengah-tengah segala penderitaan kami, sehingga kemuliaan dunia itu sirna oleh karena kami memandang wajah-Mu. Penderitaan kami di dalamnya kami memperoleh pengharapan dan penghiburan oleh karena Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, hadirlah di tengah-tengah kami dan biarlah Roh Kudus sekali lagi mengingatkan kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut waktu di mana kami membaca dan merenungkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih kasih kita waktu untuk bisa bersekutu pada pagi hari ini. Tadi malam saya pikir cuman retret pemuda saja, pemuda begadang. Tadi malam saya lihat ibu-ibu juga, bapak-bapak masih kumpul sampai malam. Bahkan ketika saya persiapan, saya tidak tahu itu sekitar jam 1, saya masih dengar ada yang ngobrol-ngobrol di luar. Saya berharap bapak ibu tidak tertidur, karena dari atas sini kelihatan semuanya dengan sangat jelas. Hari ini kita akan sedikit membahas mengenai pergumulan dan penderitaan orang percaya. Sebelum saya masuk ke dalam teks yang kita baca, saya mau ajak kita untuk melihat Matius pasal 13. Selama beberapa waktu ini, bukan ini yang kita renungkan tentu saja, tetapi selama beberapa waktu kami sementara memikirkan juga mengenai perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan Allah. Dan itu dimulai dari Matius 13. Bapak Ibu akan menemukan indahnya kisah kerajaan Tuhan itu di sini. Matius 13, saya secara singkat akan memberi petunjuk kepada Bapak Ibu mengapa kita akan berbicara mengenai pergumulan dan penderitaan hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu akan menemukan ayat 1 sampai dengan ayat 23 itu berbicara tentang perumpamaan, tentang benih yang jatuh di 4 jenis tanah. Dan yang Tuhan harapkan adalah yang di tanah yang keempat. Orang dengar firman, orang mengerti, orang meresponi. Sama seperti Bapak Ibu juga mungkin mendengar firman kemarin, mungkin sampai dengan besok. Bersuka cita dengan firman, meresponi firman, pulang kita ambil komitmen. Itu yang Tuhan mau. Kita mau hidup di dalam kerajaan Allah. Tetapi segera setelah itu Bapak Ibu akan menemukan ada perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa dimanapun Allah mau mengerjakan hal-hal yang baik, kerajaan Allah mau menyatakan kemuliaannya, di situ musuh pasti bekerja. Oleh karena itu pekerjaan Tuhan selalu disertai di dalam tanda petik atau dibayang-bayangi oleh pekerjaan iblis yang berusaha untuk menghancurkan kita. Dengan demikian dimanapun Bapak Ibu dan saya mau menyatakan kemuliaan Tuhan, pasti ada pergumulan, ada penderitaan, ada stres, ada ketegangan di sana. Itu sesuatu yang sangat wajar. Kita tidak bisa berharap bahwa kalau saya mau mempermuliakan Tuhan, saya bebas dari penderitaan. Tidak mungkin. Tuhan Yesus sangat realistis. Ketika benih yang baik itu ditaburkan, pada saat dia mau bertumbuh, musuh menaburkan benih yang sama. Sehingga dua-duanya bertumbuh dengan bersama-sama dan ada ketegangan yang begitu luar biasa terjadi di sana. Tetapi kemudian, sang Tuhan ini seperti Tuhan yang gak peduli. Ada ketegangan, ada pergumulan. Tapi kemudian Bapak Ibu lihat ada perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Meskipun bergumul, dia mesti bertumbuh. Meskipun bergumul, dia harus memberi pengaruh. Ini kan berat ya. Kita sudah bergumul oleh karena mau mengikuti kehendak Tuhan, mau melayani Tuhan. Sekarang jadinya di tengah-tengah situasi itu Tuhan ini adalah Tuhan yang tidak mau peduli. Pokoknya yang namanya kerajaan Allah adalah kerajaan yang bertumbuh. Kamu ada dalam kerajaan Allah, kamu mesti bertumbuh. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang mempengaruhi dunia dengan prinsip-prinsipnya. Maka apapun yang terjadi meskipun menderita, kamu harus mempengaruhi dunia dengan segala kondisinya kamu. Lalu kita akan tanya, kalau begitu hidup kami berat, hidup kami sulit. Layakkah kami menghidupi hidup di dalam kerajaan Allah yang modelnya seperti itu? Bapak Ibu, Tuhan Yesus langsung kasih perumpamaan ayat 44 sampai 46. Perumpamaan tentang kerajaan Allah sebagai harta yang terpendam. Mutiara yang berharga. Ada orang pergi kerja di ladang, dia ketemu harta tersembunyi dalam ladang itu. Dia tahu ini sangat berharga dan Bapak Ibu lihat perumpamaan itu, dia bilang apa? Orang itu pergi, dia jual segala miliknya. Segala miliknya berarti tidak ada yang tersisa.
Semua dia jual, semua dia lepaskan. Sudah tidak punya apa-apa lagi. Mungkin kita akan bilang, tapi dia masih punya hasil penjualan. Oke, tapi hasil penjualan itu dia pakai untuk beli ladang itu. Demi apa? Demi dapat harta yang terpendam di sana. Jadi kerajaan Allah adalah harta kekayaan yang Bapak Ibu dan saya tidak bisa tukar dengan apapun. Semua yang saudara dan saya miliki bisa saudara dan saya lepaskan demi mendapatkan kerajaan Allah. Yang Yesus mau bilang adalah meskipun ada stres, ada penderitaan, ada pergumulan, Anda dan saya mendapatkan sesuatu yang paling berharga yang tak pernah bisa saudara dan saya tukar dengan apapun kalau saudara dan saya mengerti dengan baik. Oleh karena itu maka Bapak Ibu dan saya menemukan, kalau kemarin kita menemukan Paulus, saya menjelaskan, Pak Jack jelaskan mengenai Paulus, saya jelaskan mengenai Miriam. Ada perdebatan mereka menikah atau tidak, tetapi paling tidak ketika Bapak Ibu dan saya sebut dua nama ini, Bapak Ibu dan saya akan menemukan ini seperti single factor. Anda yang berjuang sendirian hari ini, tanpa suami, tanpa istri, tanpa anak, Tuhan itu tetap bisa pakai untuk kerajaannya. Vicarious Grace mempersiapkan Bapak Ibu dan saya mengenai menemukan pasangan yang sepadan, yang takut akan Tuhan, melayani Tuhan secara bersama-sama. Supaya bapak-bapak tidak tersinggung, karena dari kemarin kita ngomong ibu-ibu terus. Hari ini saya kira kita akan sedikit lebih seimbang. Kita akan berbicara mengenai dua orang, satu keluarga, suami istri, yang terlihat sangat sederhana. Kemarin kita ngomong Paulus, Paulus punya pelayanan terlihat sangat spektakuler. Miriam itu seperti, kalau saya bisa bandingkan, mungkin seorang wanita karir yang berhasil. Hari ini kita akan ngomong seorang ibu rumah tangga. Terlihat biasa, seorang suami yang juga, kalau dia tidak punya 3 anak yang berhasil, Bapak Ibu dan saya akan lupa namanya. Amram dan Yokebed. Mari kita buka. Pertama kita buka dari Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Kita baca bergantian terlebih dahulu ayat ini. Bapak Ibu akan ketemu anonim nama mereka. Tidak disebut. Nanti baru ketika silsilah disebutkan, baru kita tahu, oh satu namanya Amram, satu namanya Yokebed. Tapi ketika bercerita, nggak pakai nama itu. Di dalam Alkitab itu anonim itu nothing. Orang-orang besar itu disebut namanya. Tapi mari kita lihat dua orang ini, nggak disebut. Saya baca ayat 1, kita bergantian sampai dengan ayat 10. Seorang laki-laki, siapa namanya nggak tahu, tapi dia dari keluarga Lewi, kawin dengan seorang perempuan Lewi. 2. Ia, nggak tahu siapa. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti mati itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Ibu bayi itu, siapa dia enggak tahu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu bayi itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu, siapa dia kita tidak tahu, mengambil bayi itu dan menyusuinya. Sampai terakhir kita nggak tahu siapa namanya, cuman tahu oh ini mamanya Musa. Selesai di situ. Sekarang mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11, kita sama-sama baca ayat yang ke-23. 2, 3. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Sudah di kitab Ibrani pun masuk dalam kategori pahlawan-pahlawan iman, tetapi tetap saja anonim.
Sekali lagi tadi saya bilang, siapa dia? Siapa mereka ini? Amram dan juga Yokebed, siapa? Kita bisa menyebut mereka sebagai ordinary Christian, orang Kristen biasa. Orang Kristen yang tidak terkenal seperti yang lain. Mungkin kita bisa tanya orang Kristen biasa itu seperti siapa? Kalau Bapak Ibu tanya, Tama, orang Kristen biasa itu seperti siapa? Ya sudah seperti Bapak Ibu lah. Kita semua biasa-biasa saja kan ya. Kita adalah orang-orang yang seringkali terkagum-kagum dengan manusia atau hal-hal yang extraordinary. Manusia yang disebut sebagai Superman sehingga kita kadang-kadang sulit untuk menghargai hal-hal yang biasa. Satu kali saya melayani di salah satu cabang GRII, waktu pergi pelayanan lalu kemudian ada satu anak muda datang salaman lalu dia bilang, Pak masih ingat saya? Saya bingung, mau bohong gak boleh, harus jujur. Saya akhirnya bilang, maaf saya lupa. Kalau saya bilang gak tahu kan makin gak enak, lebih baik lupa. Dia bilang, Pak saya tidak bisa lupa Bapak. Dulu waktu di PO, di Persekutuan Mahasiswa, Bapak waktu itu khotbah tentang dosa. Bapak singgung berkali-kali tentang orang berdosa. Lalu saya tanya kepada Bapak, orang berdosa itu seperti apa? Dan saya merasa sedikit kurang enak karena jawaban Bapak hari itu adalah orang berdosa di dalam Alkitab itu persis seperti kamu. Itu refleks keluar dari mulut saya sebenarnya. Ya kenapa mesti cari-cari orang lain kan ya? Ya orang berdosa dalam Alkitab tuh kita-kita lah. Cuman waktu itu saya bukan bilang kita, saya bilang kamu. Tapi kelihatannya itu membekas sehingga begitu dia pergi ke cabangnya ke tempat lain, dia beribadah di GRI, pas saya melayani dia datang, kami kenalan dan obrolannya adalah dimulai dari situ, jawaban yang tidak mengenakkan. Hari ini saya mau sampaikan bahwa ya orang-orang biasa itu memang seperti kita. Tapi sadarkah Bapak Ibu dan saya bahwa memang Alkitab itu tidak pernah minta kita tuh jadi Superman. Tidak pernah. Tuhan tuh tidak pernah bilang kamu harus jadi superhero. Kamu harus jadi pahlawan iman. Tidak ada tuntutan itu. Karena Tuhan tahu bahwa Bapak Ibu dan saya mau berjuang jadi apapun, kita tetap orang biasa. Di dalam Alkitab biasa berarti seharusnya. Orang-orang yang melakukan sesuatu yang seharusnya kadang-kadang terlihat luar biasa. Zaman dulu itu ada satu gubernur di DKI Jakarta namanya Ahok. Wah semua orang-orang Kristen tuh terkagum-kagum dengan dia, kayaknya cuma Kristen dia doang tuh. Bapak Ibu dan saya bukan. Apakah Ahok luar biasa? Satu sisi dia terlihat luar biasa, justru karena dia mengerjakan tugas seorang gubernur kan ya. Dia adalah seorang gubernur yang melakukan tugas yang harusnya dilakukan oleh semua gubernur. Kenapa dia terlihat luar biasa? Ya karena semua gubernur lain gak kerjakan yang itu. Sebenarnya biasa aja, dia hanya mengerjakan pekerjaan yang seharusnya. Dia kan gak ubah air jadi anggur. Dia tidak membuat mujizat, enggak. Dia mengerjakan pekerjaan biasa seorang gubernur, tetapi di tengah-tengah dunia di mana orang sudah hidup tidak seharusnya, dia terlihat luar biasa. Bersyukur bahwa Amram dan Yokebed adalah orang-orang biasa supaya Bapak Ibu dan saya juga bisa berjalan di belakang mereka. Hidup di jalur yang sama. Bersyukur bahwa Miriam itu orang-orang biasa, tapi mereka punya Tuhan yang jauh lebih besar yang membentuk kehidupan mereka. Mari kita lihat seberapa biasa mereka ini. Tadi saya bilang mereka ini anonim. Nama Amram dan Yokebed itu disebut sekitar 2 kali. Tapi semuanya di dalam silsilah. Disebut di dalam silsilah karena nanti mau dikaitkan dengan nama anak-anak mereka. Jadi yang paling signifikan tuh bukan mereka berdua. Yang signifikan itu anak-anak mereka. Anak-anak mereka dianggap besar, dianggap agung. Maka orang biasa ini dilekatkan ke sana. Ini penting Bapak Ibu konsep ini. Misalnya kita yang di GRI kan biasa tuh dapat undangan seminar. Siapa pembicaranya? Pendeta Stephen Tong dan rekan-rekan. Bapak Ibu datang kan? Bagaimana kalau dalam undangannya ditulis pembicara rekan-rekan? Kita nggak mau datang karena ada satu nama di situ, lalu yang rekan-rekan ini nggak sebut nama pun ditempelkan ke situ, selesai. Sama Amram dan Yokebed itu disebut namanya karena mau dilekatkan kepada 3 anaknya itu. Terkait dengan Musa tadi berkali-kali orang tuanya di dalam kitab Ibrani. Seorang laki-laki dari suku Lewi kawin dengan seorang perempuan dari Lewi. Bapak Ibu mau nggak ketemu surat undangan kayak begitu? Seorang laki-laki Batak. Siapa namanya kita nggak tahu. Mempelai laki-laki, seorang laki-laki dari suku Batak. Mempelai perempuan siapa? Seorang perempuan dari suku apa? Bapak Ibu mau datang? Enggak kan? Tapi ini yang diperlakukan kepada mereka, Alkitab. Bapak Ibu enggak mau, mereka 2 dapat. Ini yang mereka dapatkan.
Dia disebut sebagai ia, dan pada akhirnya dikatakan dia adalah ibu dari bayi itu. Nama anak-anak itu terlihat lebih mudah diingat daripada nama orang tuanya, karena anak-anak dianggap lebih besar, lebih signifikan dari orang tua. Apakah ini sedih? Enggak juga. Bukankah semua orang tua berharap demikian? Apakah Bapak Ibu berharap anak saya enggak boleh lebih gede dari saya? Kalau begitu saya enggak usah kasih sekolah dia. Saya dan istri saya sekolah, itu yang bisa kami lakukan sebagai hamba Tuhan. Maka saya cuma bilang begini sama anak saya sampai sekarang. Saya enggak tahu apa yang saya bisa kasih sama kamu. Tapi hal pertama yang saya lakukan adalah saya akan kenalkan kamu kepada Tuhan saya. Yang kedua, saya akan berjuang semaksimal mungkin supaya kamu itu bisa sekolah dengan baik. Cuman namanya anak-anakannya, Pak nggak usah sekolah banyak-banyak lah. Stefani mau melukis aja. Tapi ya nggak apa-apa. Dulu saya juga waktu papa saya suruh saya sekolah, saya bilang saya mau jadi petinju aja. Ujungnya jadi hamba Tuhan juga ya. Paling tidak orang tua mempersiapkan yang terbaik gitu. Ini harapan semua orang tua. Bukankah Amram dan Yokebed meskipun nama mereka itu seperti anonim. Tetapi ketika mereka mati, mungkin mereka mati sebagai orang tua yang sangat puas. Kami telah menggenapi kehendak Tuhan. Kami sudah mempersembahkan kepada Tuhan anak-anak yang berguna di dalam kerajaan Allah. Dan dengan demikian meskipun nama tidak dicatat dalam Ibrani, Bapak Ibu dan saya mesti lihat mereka dikategorikan sebagai pahlawan dan teladan iman. Harusnya saudara dan saya puas dengan itu. Sekarang saya geser sedikit kepada Yokebed. Yokebed itu apa pekerjaannya? Cuman ibu rumah tangga. Hari ini banyak orang itu tidak bangga jadi ibu rumah tangga. Kalau ditanya kerjaannya apa? Pengen sekali kita klaim kerjaannya suami kan ya paling minimal. Sulit untuk bilang, oh saya cuma di rumah. Urus rumah tangga, jaga anak, mendidik anak. Rasanya itu adalah sebuah pekerjaan yang tidak diinginkan di dalam dunia ini. Tapi Yokebed dipercayakan Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan ini. Dia bukan hanya seorang ibu rumah tangga saja. Dia masuk dalam kategori budak yang miskin. Tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Kalau dia cuman cuman seorang ibu rumah tangga seperti kategori sekarang, dianggap sepi, lalu kemudian dia punya suami yang kaya raya, punya segala sesuatu, dia masih bisa bilang, kamu nih budak corporate, saya di rumah, saya nyonya. Tapi Yokebed gak bisa ngomong seperti itu, gak ada apa-apa yang bisa dibanggakan itu. Kepada anak-anaknya, kepada orang lain, paling tidak di antara sesama budak lah, gak ada. Masa hidupnya adalah masa di mana Bapak Ibu dan saya menemukan semangat anti-Israel. Israel ditindas oleh Firaun dan Mesir karena takut ini bangsa jadi besar. Jadi mereka adalah orang-orang yang memang dikondisikan untuk jadi kecil, tidak boleh terus-menerus besar. Mereka adalah bangsa yang dianiaya dalam perbudakan. Diperbudak, kerja paksa tanpa istirahat maka menderita. Kerja keras tanpa upah maka miskin. Tetapi coba perhatikan Ibrani pasal yang ke-11. Dua orang ini orang miskin, gak punya apa-apa. Tapi ketika menjelaskan iman mereka, penulis kitab Ibrani bilang, mereka tidak takut pada perintah raja. Berani sekali ya. Bukankah raja itu sesuatu yang sangat signifikan? Kalau saya tidak punya apa-apa, minimal saya kenal raja lah. Saya adalah orang yang mengabdi kepada raja. Siapa di antara Bapak Ibu yang hari ini foto presiden dan lain-lain taruh di rumah? Apalagi lagi salaman sama presiden tuh. Meskipun mungkin presiden gak kenal kita, tapi paling tidak kita taruh foto gede-gede di situ, lebih besar dari foto suami kita, lebih sebesar dari foto keluarga kita, untuk memberi petunjuk kami something, kami berelasi dengan dia. Tetapi sekarang mari lihat Amram dan Yokebed orang biasa ini tidak takut kepada perintah raja. Kenapa? Mereka sudah tahu hidup mereka sudah cukup bermakna bersama dengan Tuhan. Tidak harus menempel kepada seorang raja supaya mereka bisa menikmati kehidupan yang bermakna. Tidak perlu afirmasi. Hari ini banyak orang merasa dia bermakna kalau dia diterima oleh semua orang. Hamba Tuhan merasa bermakna kalau semua jemaat itu kalau ketemu bilang selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Mau tidur ada yang WA selamat tidur Pak. Kok gak ada kerjaan. Diterima, tidak ada yang melawan, tidak ada yang menentang. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang kecil yang membutuhkan orang lain supaya dia bermakna. Saudara dan saya adalah gambar dan rupa Allah, sudah ditebus dan harusnya cukup dengan itu. Orang Kristen adalah orang yang tidak mudah berpisah dengan siapa saja, tapi mereka adalah orang-orang yang karena mereka punya makna hidup di dalam Tuhan, mereka cukup siap untuk berpisah dengan siapapun. Sekali lagi, tidak mudah berpisah, tetapi siap untuk berpisah dengan siapa saja.
Kali ini karena mereka tahu mereka punya makna hidup ditemukan di dalam relasi dengan Tuhan, di dalam pelayanan kepada Tuhan mereka, hidup mereka sudah cukup bermakna meskipun mereka miskin. Maka di Alkitab mengatakan mereka tidak takut kepada raja. Hidup mereka bukan untuk mempermuliakan Raja Firaun. Hidup mereka dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Posisi ini rendah, namun ini panggilan. Kemarin saya bilang salah satu ciri panggilan adalah tempat di mana kita kerjakan tanggung jawab lalu Tuhan dimuliakan. Ibu rumah tangga sekali lagi itu panggilan. Karena Tuhan bisa dimuliakan di sana. Dan salah satu petunjuk mereka mempermuliakan Tuhan adalah Tuhan kasih 3 anak dan 3-tiganya bukan jadi orang besar, tapi jadi orang yang beriman dipakai oleh Tuhan. Ada seorang penulis mengatakan, kenapa 3 anak ini bertumbuh di dalam takut akan Tuhan? Karena Allah memberkati mereka dengan orang tua yang takut Tuhan. Dan itu cukup. Kunci keberhasilan Amram dan Yokebed sekarang. Mereka bergumul, mereka menderita sama seperti Bapak Ibu dan saya bergumul, menderita. Kadang-kadang dipandang sebelah mata oleh orang lain mungkin. Di dalam hidup, di dalam pelayanan itu biasa. Tapi mari Bapak Ibu kita mulai lihat apa yang memungkinkan mereka untuk bisa bertahan di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan. Sederhana. Seringkali Bapak Ibu dan saya membayangkan jalan keluar dari kesulitan adalah hal-hal yang spektakuler. Tapi kalau butuh hal-hal spektakuler supaya Bapak Ibu dan saya bisa bertahan dalam iman, maka kasihan. Banyak orang Kristen tidak bisa hidup sebagaimana orang Kristen. Tuhan kasih hal-hal sederhana supaya kaya miskin yang punya kapasitas intelektual luar biasa dengan kapasitas intelektual biasa sama-sama bisa jalan di jalur yang Tuhan berikan. Itu sebab kadang-kadang yang Tuhan berikan sebagai kunci untuk bisa bertahan dalam dunia yang sulit ini adalah hal-hal yang sederhana yang seringkali juga tidak diharapkan oleh manusia. Maka saya akan ajak Bapak Ibu untuk lihat hal-hal sederhana ini. Apa yang membuat Amram dan Yokebed itu disebut sebagai teladan iman. Meskipun mereka bukan apa-apa, meskipun mereka menderita. Pertama Tuhan menganugerahkan kepada mereka iman yang sejati. Sekali lagi, mereka punya iman yang sejati. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya hari ini punya iman sejati, harusnya cukup. Sekali lagi, Ibrani pasal 11 saya bacakan kepada Bapak Ibu. Karena iman, Ibrani 11. Setelah Musa dilahir disembunyikan selama 3 bulan. Ini berbicara mengenai iman orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman mereka tidak takut pada perintah raja. Menyembunyikan Musa adalah tindakan iman. Dan mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-11. Kata tidak takut itu persis sama dengan anak mereka. Mari kita lihat ayat 26 sampai dengan ayat 27. Itu sekarang ngomong mengenai Musa, ayat 26. Ia, Musa, menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah, ayat 27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut kepada murka raja. Orang tuanya tidak takut kepada raja, mereka melahirkan seorang anak yang juga karena iman tidak takut kepada murka raja. Ada semacam keberanian. Pertanyaannya kenapa? Mungkin kita akan sulit untuk mendapatkan penjelasan, tetapi untuk memahaminya kita bisa lihat dari pengalaman Musa. Saya mulai dari ayat 26. Kenapa Musa begitu berani? Kenapa orang tuanya bisa begitu berani? Ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Kenapa? Karena pandangannya ia arahkan kepada upah. Upah yang gak kelihatan. Dia meninggalkan Mesir dengan segala kemewahannya. Dia lari kemana waktu itu dia tidak tahu dan dia belum juga ada kepastian. Kalau tadi kesaksian tadi minta Tuhan kasih tunjuk dan Tuhan tunjukkan. Musa itu waktu meninggalkan Mesir dia nggak tahu dia jadi apa kan. Tuhan nggak janji nanti saya 40 tahun kamu di sana balik lagi kamu jadi something. Nggak ada. Ada semacam ketidakjelasan, tapi yang satu yang dia jelas yaitu Tuhan pasti menyediakan upah bagi saya. Dan kemudian dia pergi, sekali lagi, ini adalah upah yang tidak kelihatan. Dan keyakinan tentang ini lahir dari apa yang disebut sebagai sistem nilai. Manusia itu Tuhan ciptakan dengan kemampuan untuk membeda-bedakan. Mana yang berharga, mana yang tidak. Di antara semua yang berharga, mana yang paling penting. Saya suka pakai contoh ini. Saya pelihara anjing. Lalu kalau saya bawa 1 mangkok berisi daging bakso, 1 mangkok isinya emas, saya bawa kepada, emas lagi mahal sekarang kan Bapak Ibu. Kemudian saya datang kepada 3 ekor anjing itu, saya kasih kepada mereka. Mereka pilih mana? Pilih bakso atau emas?
Dia nggak hitung-hitung ini emas berapa sekarang. Kira-kira kalau disimpan bagaimana? Nggak ada, dia nggak ada konsep investasi. Tapi kalau saya bawa itu kepada Bapak Ibu yang ikut retret, Bapak Ibu bilang apa? Tam, kamu hamba Tuhan, miskin lah, biar buat kamu emas itu. Kami bakso aja, saya kira enggak. Bapak Ibu punya pertanyaan serius nih. Ini serius. Kalau saya bilang serius, Bapak Ibu akan pilih emas karena Bapak Ibu punya sistem nilai. Musa punya sistem nilai. Dia tahu bahwa dia akan kehilangan kerajaan dunia, tetapi dia mendapatkan kerajaan Allah. Dia tahu bahwa dia akan kehilangan hal-hal yang dianggap penting, hal-hal yang mendatangkan kenikmatan. Oleh karena itu maka dia bilang penderitaan karena Kristus. Tetapi dia tahu itu jauh lebih berharga dari apapun. Bapak Ibu, sistem nilai ini ingat baik-baik. Allah dan rencananya senantiasa lebih berharga daripada kekayaan dan kenikmatan yang Bapak Ibu dan saya dapatkan. Jangan tukar Allah dan rencananya dengan kekayaan dan kenikmatan. Biasanya karena kita ingin mendapatkan kekayaan dan kenikmatan, maka Bapak Ibu dan saya berusaha untuk menghindari salib penderitaan yang harus kita nikmati. Tetapi jika terus-menerus Bapak Ibu dan saya menghindari itu, mengabaikan Allah dan kerajaannya, langsung ketahuan di dalam hati kita apa yang paling berharga. Bagi Musa, misi dan perkenanan Allah jauh lebih berharga dari penerimaan manusia. Sama Amram dan Yokebed juga begitu kan ya. Mereka tahu bahwa misi Tuhan, nanti saya akan jelaskan ini. Perkenanan Tuhan itu jauh lebih berharga daripada penerimaan manusia. Pak Tong itu satu kali kami lagi makan. Kemudian dia bilang begini, kalian hamba Tuhan, itu lagi makan hamba Tuhan semua. Kalian hamba Tuhan itu kalau melayani mesti seperti apa? Bingung kan mau jawab pertanyaan itu. Kami juga bingung, jawaban paling ideal itu seperti Kristus. Teman, kalau kita jawab begitu ya pasti dia akan bilang, iya begitu, lalu jelaskan lagi. Harus seperti apa sih? Lalu dia bilang begini, jangan jadi kayak kucing. Kucing itu setelah dapat anugerah, dia jadikan dirinya tuan. Sehingga yang kasih makan itu harus terus layani dia. Kamu dengan Tuhan tidak boleh begitu. Tapi yang kedua, jadi hamba Tuhan tuh jangan kayak anjing. Anjing itu habis dikasih makan goyang ekornya terus menerus. Jangan jadi jemaat, jadi hamba Tuhan berelasi dengan jemaat. Jangan karena kamu diperlakukan dengan baik terus kayak anjing goyang-goyang ekor. Itu anjing bukan manusia. Jadi hamba Tuhan harus jadi seperti apa? Kami semua bingung. Dia bilang jadi hamba Tuhan itu seperti hamba Tuhan. Ada tulangnya. Dalam hati saya iyalah. Cuman kalau saya bilang hamba Tuhan harus hamba Tuhan kan pasti ditanya lagi. Iya maksudnya seperti apa? Habis beliau jelaskan dia omel-omelin kami sih. Kadang-kadang makan bersama pendeta Stephen Tong sukacita. Kadang-kadang pergumulan menegangkan. Menegangkan. Duduk-duduk tiba-tiba dia tanya, sudah baca apa? 1 bulan ini baca apa? Kami pasti baca sih. Pertanyaan berikutnya, dia jelaskan apa? Ya sudah, habis itu kita diskusi dan karena kita yang ditanya, seluruh pertanyaan itu diarahkan kepada kita. Apakah yang lain lolos? Tidak. Waktu dia tanya-tanya kita mulai pusing, dia mulai tanya yang gak baca itu. Itu seperti satu proses di mana sistem nilai itu coba disosialisasikan kepada kami. Musa bertahan karena dia punya sistem nilai yang benar. Pertanyaannya, Amram dan Yokebed bagaimana? Mereka punya sistem nilai yang benar. Mereka tahu hidup itu penting, tetapi hidup itu tidak lebih berharga daripada Allah yang memberi hidup kan ya. Oleh sebab itu mereka tidak takut berhadapan dengan raja. Tapi kenapa mereka tidak takut? Bapak Ibu lihat 11 ayat 27. Saya asumsikan karena ini iman yang sama, maka memiliki dasar yang sama. Ayat yang 27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti melihat apa yang tidak kelihatan. TB1 bilang apa yang tidak kelihatan. Bapak Ibu yang punya terjemahan baru 2, itu kan bukan bilang apa, tetapi dia yang tidak kelihatan. Di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris kan pakai istilah the invisible one. Pribadi yang tidak kelihatan dan itu berbicara mengenai Allah. Iman ada karena 3 orang ini, Amram, Yokebed, dan Musa, mereka mengenal Tuhan dan selesai di situ. Iman yang sejati selalu mengakar kepada pengenalan terhadap Allah yang sejati dan puji Tuhan. Mereka tidak takut kepada raja karena mereka kenal raja di atas segala raja. Bapak Ibu, sebagai orang Kristen
yang ada di dalam kehidupan yang penuh dengan pergumulan, sehebat apapun kita pasti satu saat akan bergumul karena kita melayani Tuhan yang besar itu, yang tadi saya bilang ya pasti musuh akan datang. Bapak Ibu perlu lihat Tuhan yang kita layani itu. Kenalilah Tuhan yang Bapak Ibu dan saya layani. Apakah terlalu bergumul dengan kehidupan lahiriah kita? Jangan lupa Dia pencipta langit dan bumi. Apakah hari ini Bapak Ibu dan saya punya hidup itu ada dalam kondisi was-was? Ingat, Dia adalah Allah yang mengendalikan sejarah. Saya kira kesaksian tadi memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa Allah kita adalah Allah yang mengendalikan sejarah. Dia mengendalikan sejarah hidup orang percaya dan orang yang tidak percaya. Tetapi juga pada saat yang sama, Dia hadir bersama dengan orang percaya. Dan itu cukup. Ada masa-masa Dia ajar Bapak Ibu dan saya bahwa tanpa yang lain Dia ada, itu cukup. Yang kedua, apa yang memungkinkan mereka bergumul di tengah-tengah penderitaan dan mereka tetap bisa berjalan? Karena iman. Iman yang mereka miliki adalah iman yang menolong mereka untuk melampaui ketakutan. Iman sejati menolong kita untuk melampaui ketakutan. Bapak Ibu, iman sejati tidak meniadakan ketakutan. Sekali lagi, iman sejati tidak pernah meniadakan ketakutan. Jadi jangan membayangkan bahwa setelah kita jadi Kristen memiliki iman sejati tidak pernah takut apa-apa. Tidak pernah khawatir dengan pergumulan-pergumulan hidup kita. Kadang-kadang orang yang tidak pernah khawatir adalah orang yang sebenarnya nggak bertanggung jawab karena dia tidak peduli dengan apapun. Bagaimana dengan pekerjaan kamu? Aman? Semua aman karena memang dia nggak pernah urus. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya dipercayakan sebuah pekerjaan yang besar, kita kerjakan, kita pikirkan, kita tahu segala sesuatu yang terjadi di sekitar tanggung jawab kita. Kadang-kadang kita khawatir, itu normal saja. Karena memang iman tidak ada berfungsi untuk meniadakan pergumulan, iman tidak berfungsi untuk meniadakan kekhawatiran di sekitar pergumulan itu. Mari Bapak Ibu dan saya lihat, Musa itu digambarkan kalau di dalam bahasa Ibrani pakai kata cantik. Di dalam bahasa Yunaninya pakai kata elok. Mengacu kepada dua hal, memang secara fisik ini anak terlahir sehat dan cakep. Ini anugerah Tuhan untuk semua bayi saya kira. Bahwa nanti setelah dia besar jadi apa itu urusan kedua. Tapi bayi itu ketika dia lahirkan terlihat cakep. Jadi paling tidak kalau kadang-kadang istri saya bilang kamu tuh rapi sedikit biar cakep. Saya bilang enggak, waktu saya lahir saya sudah cakep. Kalau jelek sudah dibuang sama orang tua saya kan. Bahwa nanti kemudian besar terlihat jelek terserah. Sudah punya istri ini. Salahnya dia siapa suruh pilih saya gitu. Secara fisik anak ini terlihat sehat dan cakep. Tetapi kata asteiros, elok, itu bukan hanya bicara mengenai kecakapan secara fisik. Kecakapan secara fisik itulah yang menangkap matanya Putri Firaun. Tetapi papa mama yang beriman ini melihat jauh lebih daripada itu. Secara spiritual kata asteiros berarti melihat penyertaan Tuhan pada anak itu. Sekali lagi mereka lihat ini anak ini lahir di dalam kondisi di mana orang Israel ditolak. Kelahirannya dia satu sisi anugerah, tapi di sisi yang lain ini kan masalah. Kehilangan orang yang kita kasih itu menyakitkan. Sehingga ini harus apa? Harus jaga hidup mereka terancam. Kalau buang, seumur hidup mereka akan menyesalinya. Ini anak adalah anak yang disertai oleh Tuhan. Mereka lihat dengan jelas, kita tidak tahu kenapa begitu. Tetapi para penulis Alkitab mengatakan mereka melihat penyertaan Tuhan. Dan ada seorang penulis mengatakan penyertaan Tuhan yang terlihat itu bagi mereka. Membuat mereka memahami ada rencana Allah dengan Musa. Rencana apa? Mereka juga terlalu terbatas untuk tahu kan ya. Tapi mereka tahu ada rencana Tuhan dengan anak ini. Lalu apa yang mereka lakukan? Memperjuangkan rencana Tuhan. Iman membuat mereka melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Mereka melihat Allahnya orang Israel. Mereka melihat rencana Tuhan meskipun belum terlalu jelas apa yang Tuhan mau. Tetapi kemudian karena mereka sudah kenal Tuhan, mengerti rencana Tuhan itu sesuatu yang sangat berharga, maka mau tidak mau ini harus diperjuangkan meskipun belum tahu akhirnya. Waktu memperjuangkan ada rasa takut tidak? Ada kan ya? Kenapa mereka sembunyikan Musa selama 3 bulan? Ya tentu karena rasa takut. Kalau enggak takut, ya mereka akan gendong Musa di depan rumah. Ada tentara Mesir lewat, mereka coba lihat kami punya anak. Enggak, mereka sembunyikan selama 3 bulan. Tetapi setelah 3 bulan anak itu makin bertumbuh, mungkin sudah tidak bisa disembunyikan lagi.
Ya mulai bergumul apakah harus dipertahankan atau tidak. Mempertahankan selama 3 bulan Bapak Ibu, itu ekspresi daripada ketakutan terhadap resiko. Dan pada akhirnya dibuang, kata Stefanus, dibuang ke sungai Nil. Itu juga kan ekspresi rasa takut kan ya. Jadi iman tidak menyingkirkan rasa takut. Tetapi Bapak Ibu dan saya punya iman itu membuat kita tuh pelan-pelan melampaui rasa takut. Bapak Ibu, mereka kenal Allah yang besar, Allah yang perkasa. Iman yang sejati itu katakannya kan kalau kita lihat Ibrani pasal 1 itu. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tadi sudah kita ngomong, ya mereka melihat yang tidak kelihatan. Sekarang saya mau bicara sedikit mengenai pengharapan. Iman itu tidak meniadakan rasa takut, tetapi memberikan kepada kita pengharapan. Salah satu masalah bagi orang Kristen hari ini, mereka percaya tapi sudah nggak harap. Bapak Ibu masih ingat cerita Marta? Waktu Tuhan Yesus bilang, saudaramu akan bangkit. Marta bilang apa? Iya Tuhan, saya tahu saudara saya akan bangkit di akhir zaman. Artinya dia percaya bahwa Allah itu sanggup untuk membangkitkan. Tetapi dia tidak pernah harap saudaranya akan dibangkitkan pada hari itu. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu hari ini, apakah Anda percaya Tuhan? Kita semua kumpul di sini karena tidak ada yang ateis. Kita semua percaya Tuhan. Tapi pertanyaan kedua adalah apakah saudara dan saya berharap? Ketika ada pergumulan, apakah Bapak Ibu berharap? Ketika ada penderitaan, apakah Bapak Ibu berharap? Di dalam pelayanan itu ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan. Dengan jemaat misalnya kalau di Depok waktu kami mulai Pak Tong bilang bangun. Saya pikir bangun pakai apa? Tapi ada pengharapan. Sehingga kalau ngomong dengan jemaat, saya tahu kondisi jemaat. Untuk membangun itu sesuatu yang hampir mustahil bagi kami. Ya memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi kan saya juga ada hitung-hitungannya. Waktu saya bilang Pak Tong ini sulit. Pak Tong bilang apa? Kamu jadi hamba Tuhan tuh beriman sedikit. Iya, saya tahu. Tetapi kan kita juga harus ada hitung-hitungannya. Tapi saya tidak boleh bilang kepada jemaat saya nggak tahu dan seterusnya. Saya harus belajar Alkitab dan saya harus kuatkan mereka kan ya. Sehingga kemudian apa yang saya lakukan adalah saya bilang kepada jemaat di Depok, Tuhan yang ada di Yerusalem yang bikin bait Allah jadi. Tuhan yang ada di Kemayoran. Tuhan yang ada di Bandung. Tuhan yang ada di Kebon Jeruk. Itu Tuhan yang ada di GRI Depok. Jadi mari kita coba untuk berharap. Kita lihat apa yang dia lakukan. Saudara, ada masa di mana saudara dan saya mengharapkan bahwa Tuhan yang kita percaya itu melakukan sesuatu. Mendidik anak itu kan sulit, kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan dia. Apalagi melayani Tuhan, relasi suami istri, Bapak Ibu dan saya nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tetapi paling tidak iman itu bukan hanya membuat kita melihat Tuhan dan percaya, tetapi membuat Bapak Ibu dan saya berharap. Tetapi orang yang berharap adalah orang yang akan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Sekali lagi, salah satu ciri saudara dan saya berharap kepada Tuhan, iman memberikan pengharapan. Tetapi kalau ada pengharapan, pengharapan menggerakkan kita untuk memberi yang paling baik. Jangan sampai Bapak Ibu dan saya bilang berharap tetapi nggak bikin apa-apa. Ketika mereka mau melepaskan Musa, mereka masih punya pengharapan kan ya. Oleh karena itu maka dibuatlah peti. Saya yakin Amram dan Yokebed waktu bikin peti, mereka bikin dengan air mata. Itu seperti orang tua bikin peti mati sendiri untuk anaknya. Bapak Ibu mari kita coba tempatkan diri kita pada posisi Amram dan Yokebed. Bapak Ibu yang punya anak 3 bulan harus dilepas, susah kan? Dan ini bukan hanya diserahkan kepada orang lain, kita tahu hidupnya. Taruh di sungai Nil itu ada buaya. Taruh di sungai Nil kalau air masuk bagaimana? Ini sesuatu yang terlalu beresiko. Lebih gampang Bapak Ibu. Saya tidak bilang mudah, maksud saya situasinya kalau dibandingkan. Kalau terjadi sesuatu, orang mengalami kecelakaan, itu kita bersedih tetapi bukan tangan kita yang mengakibatkannya. Amram dan Yokebed itu membuat peti itu saya yakin melakukannya dengan pergumulan, dengan air mata. Tetapi karena mereka punya pengharapan, mereka siapkan peti yang terbaik. Semua peti yang dibuat dengan tangan manusia berpotensi air masuk kan ya. Musa tidak diciptakan sebagai manusia perenang. Meskipun namanya berarti diangkat dari air. Maka Amram dan Yokebed itu pakai ter. Supaya apa? Supaya air enggak masuk. Tapi mereka tahu ada resiko kedua.
ada buaya. Itu sebab mereka pakai gala-gala, campur ter dan gala-gala. Karena orang pada masa itu, saya tidak tahu secara saintifik hari ini bagaimana, tapi pada zaman itu ada satu keyakinan bahwa buaya tidak suka bau gala-gala. Maka mereka campur ter dan gala-gala, itu teknologi yang mutakhir yang mereka bikin hari itu. Untuk apa? Untuk menjaga anak itu. Mereka tidak bikin bahtera yang besar seperti yang dibuat oleh Nuh. Tetapi iman mereka yang sederhana itu menghasilkan bahtera yang kecil untuk menyimpan seorang bayi yang namanya Musa. Bapak Ibu, Tuhan itu pakai iman kita. Tuhan juga menjawab pengharapan-pengharapan kita. Tapi untuk menjawab semuanya itu dia akan menggerakkan apa yang disebut sebagai komitmen. Dedikasi untuk melakukan yang paling baik. Ini berarti di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, di dalam seluruh pelayanan kita, panggilan kita, entah di gereja, di dalam tempat kerja, di dalam keluarga atau dimanapun, orang beriman tidak kehilangan pengharapan, namun mereka yang berharap selalu berjuang untuk melakukan yang paling baik. Orang yang tak kenal Tuhan pun kan mesti melakukan yang paling baik kok. Harusnya begitu. Apalagi saudara dan saya yang kenal Tuhan. Pengenalan terhadap Tuhan, pengharapan kepada Tuhan menentukan apa yang disebut sebagai etos kerja. Yang terakhir, Bapak Ibu. Iman mereka bukan hanya iman yang didasarkan pada pengenalan kepada Allah yang benar, iman yang sejati. Itu bukan hanya iman yang menolong mereka melampaui ketakutan, memberikan pengharapan dan menggerakkan untuk melakukan yang terbaik. Kalau hari itu, katakanlah ceritanya berbeda, Musa mati, orang tuanya tahu mereka sudah lakukan yang paling baik. Ada kesedihan, tapi mereka tahu mereka sudah lakukan yang paling baik. Sekarang yang ketiga, iman mereka adalah iman yang mereka wariskan kepada anak-anak mereka. Amram dan Yokebed sadar bahwa kondisi mereka itu tidak memungkinkan mereka untuk memberi apa-apa bagi anak-anak mereka. Ini budak, gak punya apa-apa, gak ada yang bisa dibanggakan. Mereka tidak bisa mewariskan kekayaan, tetapi mereka bisa mewariskan sesuatu yang paling berharga, yaitu iman dan pengenalan kepada Allah. Ini yang diwariskan. Bapak Ibu, Amram dan Yokebed, kalau kita ngomong Musa, itu kan mereka hanya bisa didik Musa berapa tahun? 3 tahun kan ya? Biasa kita bilang begini, kalau sekolah minggu tuh gak usah ajar yang berat-berat. Itu anak baru umur berapa, kamu sudah ajar yang berat-berat. Amram dan Yokebed hanya punya kesempatan 3 tahun. Menyusui Musa 3 tahun, selesai. Setelah itu bawa ke istana Firaun. Di istana Firaun gak ada sekolah minggu ajar tentang Allah Yahweh, gak ada. Matanya melihat penyembahan berhala, telinganya dengar mengenai Allah-Allahnya orang Mesir. Bangsa Israel saja di dalam Yosua pasal 24 sudah disebut sebagai nenek moyangmu di Mesir sudah menyembah berhala. Mereka tidak terkejut ketika Harun bikin anak lembu emas, lalu Harun bilang begini, mari sembahlah dan beribadahlah kepada Yahweh. Mereka terkejut tidak? Tidak terkejut. Karena memang ada dewa lembu di Mesir. Itu sesuatu yang biasa. Kenapa sekarang Musa di pusat penyembahan berhala memilih untuk menjadi, bukan menjadi anak putri Firaun, tetapi menjadi umat Allah. Menderita karena Kristus. Berarti dia kenal Kristus, even dia di perjanjian lama. Sementara kita yang di Reform kadang-kadang tanya pendeta, Yesus ada enggak di dalam perjanjian lama? Musa dengan jelas melihat kepada Yesus Kristus yang menderita. Dari mana dia kenal semuanya itu? Dari mana dia tahu itu? Kesempatan emas itu cuma 3 tahun pertama dalam hidupnya. Dan orang tuanya tahu waktu kami terlalu sempit. Ini anak akan segera pergi dan seolah-olah seperti orang tua yang gak mau peduli. Tiap hari mereka ngomong mengenai Allah yang sejati dan mereka mewariskan iman mereka. Mari Bapak Ibu dan saya lihat Yudas pasal 1 ayat 3. Saya mau tutup perenungan kita dengan merujuk ke sana. Yudas pasal 1 ayatnya yang ketiga. Saya bacakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu, menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan atau telah diwariskan kepada orang-orang kudus. Bapak Ibu, ketika Alkitab bicara mengenai iman ada 2. Yang pertama iman subjektif. Saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keyakinan iman ini bisa saya ajarkan tapi gak bisa saya wariskan. Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya. Saya pendeta percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ajar kepada anak saya Yesus Tuhan adalah Juru Selamat. Tetapi saya tidak bisa pastikan dia memiliki iman yang sama kepada Allah yang sama. Makanya banyak pendeta anaknya hilang. Karena mereka gak bisa wariskan. Tetapi mereka bisa mewariskan iman yang bersifat objektif.
Yang tadi itu, saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya menjelaskan iman yang bersifat objektif, yang bisa diwariskan dari generasi kepada generasi. Saya mengajarkan kepada dia apa yang tertulis dalam Alkitab yang memang bisa diwariskan dari generasi kepada generasi. Iman objektif inilah yang kemudian diajarkan oleh orang tua dan puji Tuhan, Tuhan pakai itu. Sekarang Bapak Ibu, dengan segala kekayaan yang Bapak Ibu punya, dengan segala kekurangan yang Bapak Ibu punya, apa yang Anda wariskan kepada anak cucu Anda? Apa? Coba nanti pulang atau nanti setelah ini Bapak Ibu pikir-pikir. Satu saat saya ini toh akan mati juga. Apa yang akan saya wariskan kepada mereka? Saya mau tutup dengan satu contoh ini. Satu waktu Bapak Ibu saya diminta untuk melayani oleh satu jemaat dan itu orang Batak tuh kan punya semacam parsahotaon namanya. Seluruh keluarga besar kumpul di situ dari marga itu dan kebetulan karena itu jemaat GRI di rumahnya dia minta saya yang khotbah. Lalu kemudian dia kasih satu teks dan di teks itu berkaitan juga dengan bagaimana memanage apa yang Tuhan berikan sebagai berkat. Dan kemudian saya itu tidak tahu situasi dalam keluarga itu. Namanya orang undang kita khotbah, selesai itu kan selesai. Cuman ada satu poin di mana saya bilang mewariskan harta kekayaan kepada anak-anak itu baik. Tetapi harta kekayaan tidak menjamin bahwa anak-anak yang terima warisan ini kemudian tenang-tenang. Bisa jadi ribut gara-gara itu. Begitu saya sampai situ Bapak Ibu, langsung ada yang tertawa. Dan yang saya lihat yang tertawa adalah generasi kedua. Generasi pertama merengut. Jadi orang tuanya merengut, yang anak-anak yang saling berelasi sepupu itu yang tertawa. Ya, yang namanya orang khotbah kita lihat kayak begitu kan kita berasa ada sesuatu kan. Sehingga setelah sudah selesai salam-salam saya tanya kepada jemaat GRI yang undang saya. Tadi waktu saya sampai di poin ini kok anak-anak ketawa ya. Kayaknya ada yang janggal. Langsung dia bilang, ya Pak ambil makan dulu. Setelah sudah makan dia bilang saya mau cerita tapi jangan di sini ya. Jadi semua makan di ruang tamu, kami pergi ke teras yang ada di lantai 2 ngobrol. Papanya kami itu Pak, Tuhan berkati luar biasa, usahanya banyak. Tapi waktu dia meninggal dia belum bagi. Semua ditinggalkan dan anak-anak itu berebut untuk mendapatkan yang terbaik. Anak-anak rebut saling berebutan, cucu-cucu tahu bahwa papa mamanya lagi berantem gara-gara itu. Sehingga begitu disebut cucu-cucu ini tertawa. Ya mungkin karena mereka masih kecil mereka tertawa. Kalau mereka sudah besar mereka juga akan mengangkat pedang, tombak, panah dan lain-lain. Saya tidak bilang Bapak Ibu gak boleh wariskan. Silakan kalau Bapak Ibu Tuhan kasih berkat wariskanlah kepada mereka. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan mempersiapkan pendidikan, persiapkanlah itu. Tetapi itu semua juga bisa menjadi sarana untuk saling menghancurkan. Tapi kalau mereka kenal Allah yang sejati, mereka kenal Tuhan yang sejati. Ketika Bapak Ibu tidak wariskan apapun, mereka masih tahu bagaimana berjuang dengan pengharapan kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu mewariskan sesuatu, mereka tahu bagaimana menggunakan semua yang Bapak Ibu wariskan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka mau tidak mau, kenalilah hal yang paling berharga dan berikanlah itu. Dan Tuhan tidak peduli Bapak Ibu lagi menderita atau lagi senang hari ini. Yang Tuhan tuntut tetap sama. Apa yang Dia berikan harus dipakai untuk kemuliaannya. Mari kita berdoa. Kami datang dan kami bersyukur karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup yang memberikan segala sesuatu yang baik bagi kami. Namun yang terbaik telah Ia berikan. Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus yang memberi firman menolong kami mengenal Kristus. Sehingga kami memiliki kerajaan Allah dan hidup di dalam kerajaan Allah. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Pimpin kami setelah ini ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah ada hal yang mau didiskusikan? Saya sampai 9:30 berarti masih ada 5 menit paling tidak. Di sebelah kiri nggak ada, sebelah kanan juga nggak ada. Berarti saya kembalikan ke panitia. Nggak ada kan Bapak Ibu ya? Ya? Oh ada. Ya ini temanya. Oke, apa makna penderitaan dalam terang iman Kristen dan bagaimana membedakannya dengan hukuman? Kita sering dalam kekristenan itu penderitaan kita definisikan sebagai salib. Artinya tidak semua penderitaan itu adalah salib. Kalau kita bilang bagaimana memaknai penderitaan, ya tinggal kita lihat kenapa kita menderita. Kita perlu juga melihat sebab-sebabnya. Jangan sampai Bapak Ibu dan saya, kalau kita menderita karena kita bikin dosa itu namanya hukuman. Saya sering pakai cerita ini dulu sebelum di GRI saya melayani di Batam Bapak Ibu.
Selama melayani di Batam dengan gereja itu, saya diminta untuk melayani 2 polsek, sel di 2 polsek. Yang pertama namanya Polsek Batu Ampar, yang kedua namanya Tanjung Uncang. Melayani kira-kira hampir 1 tahun dan sering bolak-balik, saya lupa harinya, tapi 1 hari di Uncang, Tanjung Uncang, 1 hari di Batu Ampar tuh. 1 kali saya datang melayani di Batu Ampar, lalu ada 1 anak kecil masih kira-kira SD, SMP, dia ada di situ. Habis dengar firman Tuhan biasanya tanya, mereka punya pokok doa, mereka kasih pokok doa sampai pada anak kecil itu. Saya tanya, kok kamu masih muda sekali? Iya, baru lulus SD, masuk SMP. Kenapa masuk di sini? Oh ya, karena curi tabung TV. Jadi waktu itu kan ada reparasi televisi, ada tabung televisi, itu dia curi di sini, jual tempat lain, dapat uang lah. Lalu kemudian doanya apa? Pak Pendeta doakan supaya kalau boleh kasus nggak lanjut. Betul, minggu depan saya datang dia sudah nggak ada. Tapi hari berikutnya saya ke Tanjung Uncang. Waktu saya lagi habis khotbah, ada 1 anak yang di pojok sel itu paling belakang. Saya bilang, kamu sini, dekat-dekat sini. Begitu dia dekat, loh kok ini anak yang Batu Ampar? Kamu yang di Batu Ampar kemarin kan? Iya. Oh, pindah sel? Oh tidak Pak. Jadi sebenarnya sudah keluar cuman 1 minggu loh Bapak Ibu jaraknya. Terus masuk sini kasus lain? Iya kasus lain. Apa? Curi tembaga. Jadi Bapak Ibu kan kabel-kabel tembaga itu mereka gergaji lalu kemudian ditimbang dijual. Sebenarnya sudah mulai jengkel sih. Tapi kan hamba Tuhan mesti sabar kan. Oke, ngobrol lagi. Doa apa Pak Pendeta doakan supaya kalau boleh kasus nggak lanjut. Ya sudah kita doa. Betul, minggu depan sudah nggak ada lagi. Beberapa minggu kemudian Bapak Ibu, saya pergi ke Batu Ampar. Ketemu lagi. Sehingga sebelum mulai nyanyi saya langsung tanya, kok kamu di sini lagi? Pindah sel? Tidak. Terus curi sanyo Pak Pendeta. Sanyo itu pompa air. Nanti Pak Pendeta doakan. Nah, enggak doa. Enggak lagi. Terus Bapak Ibu tahu dia bilang apa? Masih kecil loh. Pak Pendeta mungkin ini salibnya saya. Saya rasa saya mau jatuh dari kursi itu. Salib? Enggak, itu bukan salib. Penderitaan karena dosa itu adalah hukuman Tuhan. Itu bukan salib. Tapi salib mempermuliakan Tuhan jika Bapak Ibu dan saya melakukan kebenaran. Orang benci, orang bikin kita menderita. Atau kadang-kadang Tuhan, Bapak Ibu dan saya bilang, saya tidak bikin dosa. Kok Tuhan izinkan saya bergumul dengan anak dan seterusnya. Bapak Ibu semua panggilan, semua tanggung jawab punya salib. Bapak Ibu dari cabang mana? GRI Bandung. Kadang-kadang hamba Tuhan GRI Bandung punya salib. Namanya Jemaat GRI Bandung. Biar saya aman di Cikarang dan Depok. Saya nggak sebut GRI Bogor. Hamba Tuhan GRI Bogor kadang-kadang punya salib namanya Jemaat GRI Bogor. Sebaliknya, Jemaat GRI Bandung, Jemaat GRI Bogor juga punya salib. Kadang-kadang namanya hamba Tuhan GRI Bogor, hamba Tuhan GRI Bandung. Itu sesuatu yang Bapak Ibu mau pergi kemanapun, Tuhan pasti kasih. Kemarin kan saya bilang, yang namanya hidup dalam kerajaan Allah tidak mungkin tidak ada pergumulan. Pertama, ya pergumulan karena kita melakukan kebenaran. Yang kedua, mungkin kita tidak melakukan sesuatu yang jahat. Tapi Tuhan izinkan kita bergumul karena pergumulan adalah kebutuhan saudara dan saya untuk bertumbuh. Bapak Ibu latih anak-anak kita kerja enggak di rumah? Latih kan ya. Ketika anak disuruh kerja dia bilang apa? Oh puji Tuhan. Ini adalah didikan yang baik bagi saya, bagi masa depan saya. Terima kasih Papa, terima kasih Mama. Saya mau tanya Bapak Ibu, anak mana yang meresponinya demikian? Anak saya itu turun dari mobil, kami angkat barang. Kemudian saya lihat, sudah kamu angkat 2 kantong, ini berat Papa. Papa tahu Stefan ini baru berapa kilo. Dia ngomong berat badannya dia. Dibanding dengan kantong yang cuma, nah, kamu mesti bawa. Nanti kemudian dia tutup pintu pakai dar. Saya tidak tahu itu karakter ikut siapa. Tetapi saya lihat bahwa dia tidak mensyukuri itu. Saya kira anak hamba Tuhan, anak jemaat sama aja kan. Cucu-cucu kita bagaimana? Tetapi kita mengizinkan pergumulan tertentu supaya dia tahu tanggung jawab, dia bertumbuh. Jadi maknailah pergumulan kira-kira sedemikian. Satu sisi yang lain, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dia kasih. Jadi untuk membedakan dari hukuman kira-kira itu. Satu lagi mungkin.
Dalam momen-momen terberat menghadapi pergumulan hidup, bagaimana kita melihat penyertaan atau campur tangan Tuhan. Tuhan tuh kerja melalui hal-hal yang natural dan hal-hal yang sifatnya supranatural. Cuman Bapak Ibu dan saya mesti ingat, hari ini Tuhan tidak bicara lagi dari langit. Tuhan sering bicara mengenai orang-orang terdekat. Itu sebab Bapak Ibu mesti ada dalam komunitas. Dan kalau ada dalam komunitas, biarlah itu komunitas yang takut Tuhan. Sehingga waktu mereka punya perkataan datang kepada Bapak Ibu itu sesuai dengan firman dan menghibur. Di salah satu cabang kita di Jawa Tengah, saya baru sharing ini di jemaat hari Minggu kemarin, itu dia adalah seorang pengusaha yang sering menemani hamba Tuhannya pergi KKR regional dan lain-lain. Tiba-tiba satu waktu dia tidak bisa KKR regional, dia tidak bisa ikut, lalu kemudian dia karena ada pekerjaan yang harus dia selesaikan. Di hari di mana biasanya pergi sama-sama, kali itu dia seperti cuti dari KKR untuk memperjuangkan hidupnya dia bersama dengan keluarganya dia. Tetapi di hari yang sama ketika dia berhenti, disitulah kemudian dia dapati bahwa istrinya itu dibunuh. Menyakitkan kan ya? Saya ini selama ini Tuhan pergi melayani dengan hamba Tuhan, temani hamba Tuhan, kasih uang saya untuk pekerjaan Tuhan. Saya punya hidup ini bukan hanya untuk saya punya keluarga, untuk Tuhan, dan kali ini karena saya punya usaha ada masalah saya berhenti. Satu kali saja demi hidup anak dan istri saya, dan engkau ambil hidup istri saya ketika saya sementara memperjuangkannya. Harusnya kan ada semacam suara sedemikian. Dalam kondisi bergumul seperti ini Bapak Ibu mau khotbah 1 jam? Tidak bisa. Dan apa yang dilakukan sang gembala sidang? Gembala sidang itu hanya duduk sama-sama dengan dia pada hari penghiburan, gak ngomong. Tetapi pada saat hamba Tuhan mau pulang, hamba Tuhan peluk dia dan cuma satu kata ini, Tuhan itu baik. Waktu kami dengar cerita itu kami tanya kenapa harus bilang Tuhan itu baik. Dia bilang karena dalam masa krisis seperti itu, setan akan bilang Tuhan tidak adil. Saya hanya bisa menyuarakan apa yang benar, bahwa Tuhan itu baik. Jadi kalau pertanyaannya, coba sekali lagi. Gak apa-apa, pertanyaan aja. Dalam momen-momen terberat menghadapi pergumulan hidup, bagaimana? Hadirlah di dalam komunitas yang beres. Kasih telinga. Kita nih kadang-kadang orang Kristen nih terlalu sombong. Kita merasa diri ini terlalu perkasa. Sehingga kalau ada pergumulan kita tutup mulut rapat-rapat. Gak mau cerita. Begitu ada yang tahu kita menyesal. Kenapa kalau orang datang, oh lagi bergumul. Kemudian memang semua orang dalam ini tahu kalau satu berduka. Satu datang. Kita kan akan terus memberi penjelasan. Pengennya ketik aja. Jadi kalau gimana langsung kasih. Gimana langsung kasih. Enggak. Cerita aja. Memang Tuhan kasih komunitas supaya kita berbagi kita punya pergumulan. Banyak orang Kristen tuh sombong, dia hanya mau bagi dia punya karunia supaya orang lain bertumbuh. Nah, Tuhan ajar kita rendah hati, dengar orang lain supaya orang lain kasih kekuatan. Jadi Tuhan bekerja melalui hal-hal yang natural. Kadang-kadang kita dikuatkan hanya datang orang gak ngomong tapi dia duduk di sebelah kita. Dia gak ngomong tetapi Bapak Ibu dan saya ketika kita gak tahu ini kubur di mana, dia yang datang lalu dia tanya sudah ada kubur belum? Belum, lalu kemudian dia pikir, dia cari. Oh itu kekuatan luar biasa. Hadirlah di dalam komunitas. Tuhan pakai secara natural. Secara supranatural seringkali Tuhan ingatkan kita firman Tuhan yang mungkin dikotbahkan oleh pendeta berapa puluh tahun yang lalu. Pendetanya sudah mati, tapi Bapak Ibu tiba-tiba dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan itu. Yang ketiga, belajarlah sebagai orang percaya menguatkan hati kita sendiri. Jangan juga kadang-kadang, saya sudah berduka 3 hari ini kok. Gak ada yang ngomong. Terus gimana? Kepada Yosua Tuhan bilang apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari kita belajar kuatkan hati kita, teguhkan hati kita. Ketika Bapak Ibu dan saya bergumul. Komunitas punya tanggung jawab untuk itu. Komunitas yang tidak peduli bukan komunitas yang baik. Tetapi kadang-kadang komunitas terlalu terbatas sih. Kita sudah berduka lihat kelakuannya dia, kita makin berduka. Tapi pada saat itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan memang gak ngomong dari langit. Saya kira ini saya kembalikan kepada panitia. Tuhan memberkati Bapak Ibu.